Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di cerita horor. Nah, kali ini kita membahas kisah nyata yang penuh misteri dan kengerian. Di sebuah desa terpencil yang mulai ditinggalkan orang, berdirilah sebuah jembatan tua yang terbentang di atas sungai kecil. Penduduk setempat menyebutnya Jembatan Merah. Walau warnanya sudah lama pudar menjadi coklat kusam berlumut. Tidak ada yang berani melintasinya setelah maghrib. Bukan karena goyah atau rusak, tapi karena kisah yang beredar dari mulut ke mulut. Katanya, siapapun yang berjalan sendiri di jembatan itu setelah malam turun akan mendengar suara langkah yang mengikuti dari belakang. Tapi kalau kau menoleh, tak ada siapa-siapa. Dan yang menoleh lebih dari 2 kali, mereka tak pernah kembali. Beberapa anak muda pernah mencoba menguji nyali. Mereka tertawa-tawa saat melewati jembatan tengah malam. Tapi salah satu dari mereka, si Ronil, tak pernah pulang. Pencarian dilakukan berhari-hari. Yang ditemukan hanya sepatu sebelah kanan, tergantung di pegangan jembatan basah kuyup dan hangat, seolah baru saja dilepas. Wulan, seorang mahasiswa dari kota, datang ke desa itu untuk meneliti cerita rakyat. Ia tertarik pada mitos-mitos lokal, terutama soal penunggu jembatan. Warga memperingatkannya, terutama Mbah Sarip, ketua desa. Nak, jangan dekati jembatan itu waktu malam, sudah banyak yang hilang. Wulan yang tak percaya hal mistis tetap memutuskan menyelidiki. Suatu malam, ia membawa rekaman suara dan kamera, lalu berjalan sendiri ke jembatan. Saat ia berdiri di tengah, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadi bergoyang mendadak diam. Ia mulai mendengar langkah kaki di belakangnya, perlahan, berat, seperti langkah orang bertelanjang kaki di papan kayu basah. Wulan menoleh sekali, kosong. Tapi langkah itu tidak berhenti. Ia menoleh kedua kali, masih tak ada. Langkah berhenti. Tiba-tiba, suara napas kasar terdengar di telinganya dari arah belakang. Ia tak berani menoleh ketiga kali. Ia lari sampai ke rumah warga. Wajahnya terlihat pucat. Kamera yang ia bawa merekam suara langkah, tapi tak ada gambar siapa-siapa. Wulan merasa terganggu sejak kejadian itu. Di kamarnya, ia sering terbangun jam 3 pagi, jam yang disebut jam iblis. Setiap kali terbangun, ia mendengar suara papan berderik, seperti langkah yang menyusul dari kejauhan. Suatu malam, ia terbangun dan melihat lantai kamarnya basah, seolah ada jejak kaki yang meneteskan air. Jejak itu mengarah ke bawah tempat tidurnya. Dengan gemetar, ia menunduk perlahan, tak ada apa-apa. Tapi ketika ia kembali menegakkan kepala, di cermin yang tergantung di dinding, terpantul sosok pucat berdiri di belakangnya, tanpa mata. Hanya rongga hitam dan senyum sobek hingga ke telinga. Wulan menjerit. Esok paginya, ia mengemasi barang-barangnya. Tapi sebelum sempat pergi, ia dikunjungi oleh Mbah Sarip yang membawa kabar. Jembatan Merah kembali meminta korban. Mbah Sarip akhirnya membuka cerita lama. Dulu saat penjajahan, jembatan itu dibangun di atas sungai yang dulunya disebut Sungai Arwa. Konon, ada gadis desa yang dijadikan tumbal, dikubur hidup-hidup di dalam fondasi jembatan. Ia adalah anak perempuan yang bisu, yatim, tak punya siapa-siapa. Malam itu, sebelum dikorbankan, ia sempat menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Konon katanya, karena tak bisa bicara, ia akan menuntut dengan langkah dan mengintai mereka yang datang sendirian. Setiap beberapa tahun, jembatan itu menuntut jiwa baru agar arwah gadis itu tetap tenang. Mbah Sarip berkata, "Kau sudah melihatnya, Nduk. Berarti dia sudah menandaimu. Kalau tidak cepat pergi, kau akan jadi bagian dari jembatan itu." Wulan menangis, tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Di luar jendela, jembatan yang seharusnya tak terlihat dari rumah, tampak jelas, bercahaya merah samar, seolah menunggu. Ia akhirnya memutuskan pergi ke jembatan sekali lagi untuk menyelesaikan apa yang ia mulai. Ia membawa bunga dan membaca doa. Ia minta maaf, mencoba menenangkan arwah yang terusik. Namun angin berhenti,
suara langkah kembali terdengar. Kali ini bukan satu, tapi banyak seperti suara puluhan kaki telanjang di atas kayu basah. Suara tawa lirih mengisi udara, bunga yang ia letakkan terbang, lalu jatuh ke sungai. Dan dari bawah jembatan, muncul wajah. Pekat, penuh lumpur, mata hitam melotot, tersenyum padanya. Wulan menghilang malam itu. Dan seminggu kemudian, seorang pemuda desa menemukan kamera Wulan di tengah jembatan. Di video, rekaman buram menunjukkan Wulan menoleh sekali, 2 kali, lalu layar menjadi gelap. Tapi suara terakhir terekam jelas. Jangan menoleh yang ketiga. Kini jembatan itu diberi pagar. Tapi tetap, suara langkah masih terdengar setiap malam. Penunggunya belum pergi, dan mungkin tak akan pernah.